Mari kita mencoba analisis pertandingan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia round ketiga di zona Asia ini. Bagaimana skema yang bisa dilakukan Indonesia agar bisa lolos ke Piala Dunia tahun 2026 ini? Berikut adalah analisis perlawan beserta strategi yang mungkin bisa diterapkan. 1. Melawan Arab Saudi. Karakteristik Arab Saudi adalah terkenal dengan permainan fisik dan kecepatan tinggi di sayap. Mereka juga memiliki pemain-pemain yang berpengalaman di kompetisi internasional dan seringkali efektif dalam menyerang lewat umpan-umpan silang dari sisi lapangan. Strategi Indonesia. Pertahanan dari serangan sayap, Arab Saudi kerap menyerang melalui sayap dan mengandalkan crossing ke kotak penalti. Indonesia harus menempatkan bek sayap yang fokus pada tugas defensif dan pemain belakang tengah yang kuat dalam duel udara. Tahan permainan, Indonesia perlu mengontrol tempo permainan dan tidak terbawa dengan ritme cepat yang diinginkan Arab Saudi. Mereka harus bermain lebih sabar, menjaga bola, dan tidak mudah kehilangan penguasaan. Serangan balik terarah, Arab Saudi sering meninggalkan ruang di belakang ketika menyerang. Memanfaatkan pemain sayap cepat dan melakukan penetrasi ke area pertahanan mereka akan memberikan peluang bagi Indonesia. Target: jika di pertandingan pertama laga away kita imbang melawan Arab Saudi dengan pertahanan kuat dan serangan balik efektif, maka di laga home nanti Indonesia bisa mencoba mencuri kemenangan tipis. 2. Melawan Jepang. Karakteristik Jepang. Jepang dikenal sebagai salah satu tim terkuat di Asia dengan teknik permainan tinggi, penguasaan bola yang baik, dan transisi serangan yang cepat. Mereka seringkali mengendalikan tempo pertandingan melalui kombinasi operan pendek, pergerakan tanpa bola, dan serangan yang sangat terorganisir. Strategi Indonesia. Pertahanan yang disiplin, Jepang akan mendominasi penguasaan bola, jadi Indonesia harus bermain disiplin dengan formasi 5-4-1 atau 4-5-1 atau biasa dengan formasi 3-4-3 untuk menutup ruang di lini tengah dan sisi sayap. Blok rendah akan sangat penting untuk menahan serangan Jepang yang sering menusuk dari sisi sayap. Serangan balik cepat. Indonesia harus memanfaatkan celah di lini belakang Jepang melalui serangan balik cepat. Pemain seperti Witan dan Egy Maulana Fikri dan Ragnar Oratmangoen bisa memanfaatkan kecepatan mereka untuk mengeksploitasi ruang di pertahanan Jepang saat mereka naik terlalu jauh ke depan. Manfaatkan set piece. Jepang memiliki lini pertahanan yang disiplin, tetapi Indonesia bisa memanfaatkan peluang dari situasi bola mati seperti tendangan bebas atau sudut. Kualitas lemparan jauh dari Pratama Arhan juga bisa menjadi senjata tambahan. Target: realistis, Indonesia sebaiknya bermain untuk minimal hasil imbang di kedua pertandingan melawan Jepang, dengan menjaga pertahanan yang solid dan memanfaatkan serangan balik serta set piece. 3. Melawan Australia. Karakteristik Australia. Australia adalah tim yang kuat secara fisik, sangat terorganisir, dan cenderung mengandalkan permainan bola-bola panjang serta serangan melalui umpan silang. Mereka sering mengandalkan kekuatan fisik dan duel udara di area pertahanan lawan. Strategi Indonesia. Pertahanan udara yang kuat. Karena Australia sering bermain dengan umpan silang dan duel udara, Indonesia perlu memperkuat lini pertahanan mereka, terutama dalam menghadapi set piece dan situasi bola mati. Bek tengah yang kuat dalam duel udara akan sangat penting. Penguasaan bola di lini tengah. Menghadapi fisik permainan Australia, Indonesia harus fokus pada penguasaan bola di lini tengah. Gelandang-gelandang Indonesia perlu menjaga bola dengan baik dan mengalirkan bola cepat ke lini serang. Eksploitasi ruang dengan bola panjang. Australia bisa meninggalkan ruang di belakang ketika mereka naik ke depan. Indonesia dapat memanfaatkan umpan-umpan panjang ke pemain depan yang cepat untuk menyerang ruang kosong di belakang. Target: jika di laga home kita meraih hasil imbang, maka kemungkinan di laga away Indonesia bisa meraih kemenangan tipis mungkin bisa dicapai jika Indonesia disiplin dalam pertahanan dan efektif dalam serangan balik. 4. Melawan Bahrain. Karakteristik Bahrain. Bahrain cenderung bermain defensif dengan formasi yang rapat. Mereka menunggu kesempatan untuk menyerang melalui serangan balik dan situasi bola mati. Meski tidak sekuat Jepang atau Australia, Bahrain adalah tim yang solid dan disiplin. Strategi Indonesia. Menguasai permainan. Melawan Bahrain, Indonesia harus tampil lebih menyerang dan menguasai bola. Permainan dari lini tengah yang kreatif sangat diperlukan untuk membongkar pertahanan rapat Bahrain. Bongkar pertahanan rapat. Gelandang kreatif seperti Tom Haye atau Ivar Hiener atau pemain yang mampu memberi umpan terobosan bisa sangat berguna untuk membuka ruang di belakang pertahanan Bahrain. Indonesia juga bisa memanfaatkan pergerakan di area sayap, efektivitas di depan gawang, menciptakan peluang dan memanfaatkan setiap peluang gol sangat penting, karena Bahrain tidak akan memberi banyak ruang di area pertahanan mereka. Target: kemenangan di dua laga pertandingan home dan away adalah target realistis, karena Bahrain berada di level yang lebih seimbang dengan Indonesia walaupun peringkat di atas Indonesia. Permainan yang lebih agresif dan penguasaan bola akan menjadi kunci. 5. Melawan Cina. Karakteristik Cina. Cina adalah tim yang secara taktik cukup terorganisir dengan kemampuan fisik yang baik, namun seringkali kurang konsisten dalam menciptakan peluang. Mereka memiliki pemain-pemain dengan teknik tinggi tetapi seringkali tidak cukup efisien di depan gawang. Strategi Indonesia. Pertahanan solid dan kontra cepat. Cina akan berusaha menguasai bola,
tetapi seringkali sulit untuk menembus pertahanan yang rapat. Indonesia bisa bermain defensif dan memanfaatkan serangan balik cepat. Tekanan di lini tengah, Cina cenderung lemah saat ditekan di lini tengah. Indonesia bisa memainkan pressing tinggi untuk memaksa Cina membuat kesalahan dan menciptakan peluang dari situasi tersebut. Kecepatan di sayap, pemain cepat dan bisa membuka ruang bisa menjadi kunci melawan Cina, yang sering kesulitan menghadapi pemain sayap yang cepat. Target kemenangan di dua pertandingan wajib harus diraih jika ingin lolos ke Piala Dunia 2026 ini dengan pertahanan yang kuat dan memanfaatkan kelemahan Cina dalam serangan yang kurang efisien. Berikut adalah skema analisis pertandingan jika Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026 nanti. Dan jangan lupa untuk di-like dan subscribe channel YouTube ini agar bisa mendapatkan update terbaru terkait analisis pertandingan sepak bola lainnya.